Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran-lampiran SPT yang wajib hukumnya dilampirkan pada saat kita menyampaikan SPT tahunan. SPT tahunan adalah laporan wajib pajak kepada kantor pajak. Tidak ada dokumen yang dinyatakan sebagai laporan kecuali disebut SPT. SPT macam-macam. Ada SPT massa yang dilaporkan setiap bulan, yaitu SPT PPN, SPT PPh pasal 21, SPT PPh pasal 23, SPT PPh pasal 22, dan SPT PPh Pinang. Itu SPT setiap bulan. Kalau SPT PPh 21 wajib setiap bulan dilaporkan. Begitu juga dengan SPT PPN. Jika wajib pajak tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka wajib setiap bulan lapor SPT. Walaupun tidak ada yang dilaporkan, alias yang dilaporkan nol. Disebut dengan SPT nihil. Tetapi pada video ini yang dimaksud dengan SPT adalah SPT tahunan, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha dan untuk wajib pajak badan. Apa yang dimaksud dengan lampiran SPT tahunan? Lampiran SPT tahunan itu ada yang disebut dengan SPT induk, lampiran wajib, lampiran khusus, dan lampiran lainnya. SPT induk yaitu halaman pertama dari Form 1771 dan halaman 2 1771 dan halaman pertama dari 1770. 1770 ini untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan 1771 untuk wajib pajak badan. Lampiran wajib yaitu 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716. Sedangkan lampiran khusus yaitu template lampiran SPT yang sudah disediakan oleh DJP. SPT induk, lampiran wajib maupun lampiran khusus sudah tersedia dalam satu paket di e-form. Sekarang ini lapor SPT itu menggunakan e-form. Jadi wajib pajak tinggal isi di e-form yang harus diunduh di laman pajak.go.id. Sedangkan lampiran lainnya tidak ada template yang bersifat khusus ya. Artinya lampiran lainnya ini boleh dimodifikasi, tetapi informasinya bisa sekitar yang sudah dicontohkan. SPT induk yaitu 1771 dan 1770 seperti yang ada di layar. Yang sebelah kiri 1771 adalah SPT wajib pajak badan dan 1770 adalah wajib pajak orang pribadi. Lampiran induknya ada di 17711. 17711 itu adalah rangkuman laporan keuangan, kemudian koreksi positif dan koreksi negatif secara fiskal. Begitu juga di lampiran induk 1770, ini juga sama, pada intinya ringkasan laporan keuangan ada di lampiran 1. Lampiran khusus ini harus diisi kalau ada transaksi yang terkait. Contoh ini lampiran A1. Lampiran A1 harus diisi kalau di laporan keuangan kita ada penyusutan. Maka detail perhitungan penyusutannya diisi di lampiran 1A. Lampiran khusus 1771 untuk perhitungan kompensasi kerugian. Sesuai ketentuan, kompensasi kerugian itu
dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Lampiran khusus 3A yaitu pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lampiran khusus selanjutnya adalah 3A1 yaitu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, sama ya. Jadi hubungan istimewa itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama, hubungan kepemilikan, baik kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung minimal 25%. Kemudian hubungan keluarga, dan ketiga hubungan penguasaan. Hubungan penguasaan bisa hubungan penguasaan kepengurusan, bisa hubungan penguasaan teknologi. Lampiran khusus 3A2 yaitu pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Siapa saja yang termasuk tax haven country? Ini contohnya ya, ada British Virgin Island, Cayman Island, Bermuda, Belanda, Swiss, Luxembourg. Lampiran khusus lainnya adalah pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sama. Ini lebih ke detail transaksi per transaksinya. Lanjut ke lampiran khusus 4A yaitu daftar fasilitas penanaman modal. Ini kalau kita terdaftar di BKPM. Kita daftar ke BKPM sebagai PMA atau PMDN. Nah, ini ada laporan investasinya, nanti disesuaikan dengan laporan yang ke OSS. Lampiran khusus 5A yaitu daftar cabang perusahaan. Jika perusahaan kita memiliki cabang, maka cabang-cabangnya harus diisi di sini. Lanjut adalah lampiran khusus 6A, yaitu perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Lampiran ini khusus untuk BUT, bentuk usaha tetap. Pasal 26 ayat 4 adalah PPh cabang atau disebut dengan branch profit tax. Selain BUT tidak ada pasal 26 ayat 4. Kredit pajak luar negeri di 7A. Kredit pajak luar negeri ini di Indonesia menggunakan metode ordinary credit per country basis. Jadi per country-nya harus dihitung satu-satu. Selanjutnya adalah transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, yaitu lampiran khusus 8A. 8A ini ada beberapa dan sesuai dengan usaha wajib pajak. Nah, 8A1 untuk manufaktur, 8A2 untuk dagang, 8A3 untuk bank konvensional, 8A4 bank syariah, 8A5 untuk perusahaan asuransi, sampai 8A8 untuk perusahaan pembiayaan. Ada juga daftar nominatif biaya promosi, ini sesuai dengan PMK 2 tahun 2010 ya. Ini harus diisi kalau di laporan keuangan kita ada biaya promosi. Dapnom sampai dengan 2024, Dapnom imbalan kenikmatan belum di launching oleh DJP, sementara bisa menggunakan ini. Kemudian lampiran selanjutnya adalah daftar nominatif biaya entertain. Perbedaan biaya promosi dengan biaya entertain, kalau biaya promosi pada dasarnya dapat dibiayakan. Tetapi kalau biaya entertain pada dasarnya tidak dapat dibiayakan. Biaya entertain dapat dibiayakan dengan syarat, yaitu adanya Dapnom seperti yang diatur di SE 27 tahun 8. Nah, ada juga lampiran surat kuasa khusus atau daftar piutang yang tidak dapat ditagih. Ini formatnya sesuai dengan kebutuhan aja. Yang penting ada surat kuasa, dan di DJP surat kuasa itu tidak diatur. Jadi surat kuasa khusus itu lebih kepada hukum perdata secara umum. Berikut video dari DJP.
Halo kawan pajak. Saat ini, DJP sedang mengembangkan proses bisnis pelaporan SPT yang lebih mudah dan efisien yang akan diimplementasikan pada saat Cortex digunakan. Pengen tahu? Yuk, simak video ini sampai akhir. Berikut video informasi terbaru tentang penyampaian surat pemberitahuan pada sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Sebelum lebih lanjut, video ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Cortex yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan informasi yang disampaikan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan. Surat pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Adapun kewajiban perpajakannya adalah daftar, hitung, bayar, dan lapor. Pelaporan SPT ini adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Pembaharuan cara penyampaian SPT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT. Kemudian, dalam penyampaian SPT wajib pajak terbagi atas 2 tahapan, yaitu tahap persiapan SPT dan tahapan penyampaian SPT. Pada tahapan persiapan SPT, wajib pajak akan mempersiapkan lampiran atau dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen yang disyaratkan. Terdapat 3 bagian dalam tahap persiapan SPT wajib pajak. Pertama, mempersiapkan faktur pajak yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan SPT masa PPN. Kedua, mempersiapkan bukti pemotongan pajak atau EBUPOT untuk dokumen pendukung SPT masa PPH. Ketiga, laporan keuangan dan rekapitulasi peredaran bruto atau e-statement untuk dokumen pendukung SPT tahunan PPH. Setelah wajib pajak melakukan persiapan SPT, selanjutnya wajib pajak dapat melanjutkan pada tahap penyampaian SPT. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau menggunakan formulir kertas. Wajib pajak yang penyampaian SPT melalui kertas dilakukan dengan cara datang langsung ke KPP atau mengirim formulir melalui pos, ekspedisi atau kurir yang ditujukan ke UPDDP. Formulir kertas hanya digunakan oleh SPT tahunan PPH orang pribadi dengan status kurang bayar atau nihil dan usahawan dengan kriteria tertentu. Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui situs portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Adapun tahapan penyampaian SPT secara elektronik adalah dimulai dari pemilihan kanal pelaporan, baik menggunakan portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dilanjutkan dengan input jenis SPT yang akan digunakan, baik itu SPT masa atau tahunan, serta status SPT. Kemudian, pembuatan SPT masa atau SPT tahunan, prepopulated dan mengisi data lainnya. Setelah itu, lakukan validitas data melalui sistem yang telah tersedia. Dilanjutkan dengan klik bayar dan lapor, sekaligus membuat kode billing, dan terakhir penerbitan tanda terima. Pada sistem sebelumnya, sering terjadi kendala yang dialami oleh wajib pajak saat menyampaikan SPT. Di antaranya adalah banyaknya aplikasi dalam penyampaian SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan pada aplikasi tersendiri. Bukti potong atau pungut tidak seluruhnya terintegrasi dengan laporan wajib pajak. Saat ini, DJP sedang mengembangkan proses bisnis pelaporan SPT yang lebih mudah dan efektif yang akan diimplementasikan pada saat Cortex digunakan. Apa saja yang baru pada proses bisnis penyampaian SPT pada Cortex? Yuk cari tahu. Pada portal wajib pajak, tersedia menu perhitungan PPH pasal 25 yang dapat digunakan oleh wajib pajak bursa, BUMN, BUMD, bank dan wajib pajak lainnya berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB, SPOP disampaikan melalui sistem, disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor atau subsektor dari objek pajak. SPOP akan tersedia secara sistem di tahun berikutnya, dan wajib pajak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT masa PPN, PPNDM, pemungut PPN non-PKP, atau pemungut PPN PMSE, aplikasi tidak hanya bisa diakses oleh PKP saja, namun bisa diakses juga oleh non-PKP, PKPDM, dan pemungut PPN. Nomor seri faktur pajak tersedia secara sistem dan otomatis terdapat pada satu aplikasi.
kompensasi pajak masukan akan terisi secara otomatis, sistem akan menyediakan informasi saldo kompensasi kelebihan pajak masukan. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPh, pasal 21 atau 26. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif dan lebih sederhana, sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukan perhitungan. Bagi wajib pajak yang melakukan pemusatan, wajib pajak cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Untuk menu ESPT, penyampaian SPT PPh 21 atau 26, wajib pajak tidak perlu melakukan update aplikasi SPT masa PPh, pasal 21 atau pasal 26, karena telah terintegrasi pada aplikasi eBupot. Bagi wajib pajak yang akan menggunakan SPT PPh unifikasi, fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan eBupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya, pembuatan kode billing untuk seluruh jenis SPT PPh melalui menu SPT. Kemudian, untuk penggunaan SPT untuk instansi pemerintah dan non-pemerintah menggunakan aplikasi SPT yang sama. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan PPh badan. Untuk pengisian SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban yang diisi oleh wajib pajak. Untuk laporan laba rugi telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1, yang secara langsung terisi pada laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Selanjutnya, seluruh bukti potong atau pungut yang dibuat oleh pemotong atau pemungut telah terekam secara sistem pada SPT tahunan. Kemudian, pada proses penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk formulir SPT tahunan orang pribadi, hanya tersedia satu formulir SPT tahunan dan diisi mulai dari induk, kemudian dilanjutkan pada lampiran yang dipersyaratkan. Seluruh bukti potong atau pungut PPh telah tersedia secara sistem, termasuk dalam bukti potong yang diterima oleh satu kesatuan keluarga. Tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Demikianlah penjelasan singkat tentang pelaporan SPT wajib pajak pada Kortex. Mudah bukan? Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500200. Subscribe YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan video tutorial lainnya. Pajak kuat, APBN sehat.